Orang-orang baik yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Masa Kristus Tuhan kita memberikan tubuhnya untuk dimakan. Mungkin pertanyaan itu pernah muncul dalam benak kita. Sebagai imam, pernah juga itu muncul di pikiran saya. Dan ternyata dalam kitab suci, perkataan itu sudah pernah diungkapkan juga oleh murid-murid Yesus. Masa Yesus memberikan tubuh dan darahnya untuk dimakan? Lalu Yesus menjawab, tubuhku akan kuberikan untuk menjadi makanan untuk dunia. Dia tidak mengatakan bercanda. Lalu mulailah dikatakan waktu itu dalam Injil, beberapa murid mengatakan perkataan ini keras, siapa yang bisa mengikutinya? Lalu dituliskan sejak saat itu banyak orang yang mulai meninggalkan Yesus. Tetapi Yesus tidak panggil mereka kembali, kembali, cuma bercanda tadi. Tidak. Malah dia menantang Petrus, paus kita yang pertama. Petrus, tidakkah juga engkau mau pergi bersama dengan mereka? Tapi jawab Petrus apa? Kepada siapa lagi kami akan pergi? Padamulah kebenaran dan kehidupan. Orang-orang baik yang terkasih, sebagai orang Katolik, kita diajak untuk percaya bahwa roti dan anggur yang kita santap setiap perayaan Ekaristi itu betul-betul adalah tubuh dan darah Kristus. Nanti kalau pulang, bisa kita buka-buka juga internet, mujizat Ekaristi. Pasti di situ banyak sekali mujizat atau tanda dari surga bahwa Yesus sungguh-sungguh memberikan dirinya untuk dimakan. Namun pertanyaan kita bukan lagi apakah, tapi kenapa? Kenapa Yesus mau memberikan dirinya untuk dimakan? Yang pertama, dalam ajaran kita, tubuh Kristus itu disebut viaticum atau bekal. Bekal untuk kita yang masih bersiara menuju kehidupan yang kekal ini. Kalau kita makan daging babi banyak-banyak, kita bisa kolesterol. Kalau makan terlalu banyak protein, asam urat. Kalau makan terlalu banyak tepung-tepung karbohidrat, gula. Kalau mau hidup kekal, tubuh Kristus. Maka dalam ajaran kita disebut ini anggota tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala, kita anggota-anggotanya. Maka gereja itu adalah anggota tubuh Kristus. Setelah kita makan tubuh Kristus, bahasanya komuni. Komuni artinya komunitas, komunio, persekutuan, menjadi satu. Sehingga dalam TPE nanti dalam perayaan doa syukur agung disebutkan, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Maka yang kedua adalah ketika kita menyambut tubuh Kristus, kita dijadikan satu anggota tubuhnya, gereja. Maka gereja yang betul adalah gereja yang sungguh-sungguh memiliki tubuh Kristus itu. Makanya ketika hari raya kenaikan, teologi kita mengatakan bahwa Yesus sebagai kepala sudah naik ke surga. Supaya apa? Supaya kita ini anggota tubuhnya jangan tinggal di surga, berjuang juga untuk berjumpa dengan sang kepala kita. Supaya kepala tidak berpisah seterusnya dengan tubuhnya. Dan kita dipersiapkan untuk itu sebenarnya. Lalu yang kedua, pada hari raya Pentakosta disebut juga hari raya berdirinya gereja. Kenapa? Karena gereja ini sebagai tubuh Kristus, lalu Pentakosta artinya turunnya Roh Kudus. Maka kalau kita ingat kisah penciptaan, ketika kita diciptakan dalam debu tanah, akhirnya dihembuskan Roh Kudus, maka hiduplah tubuh itu. Maka gereja yang betul itu ada Roh Kudusnya, ada tubuhnya, tubuh dan rohnya. Lengkaplah sudah. Maka ketika hari raya Pentakosta, gereja ini menjadi gereja yang hidup dari tubuh Kristus.
Selain bekal, kita juga diperlihatkan bahwa kita ini sebagai anggota tubuh Kristus. Dan orang-orang baik yang terkasih, kalau kita melihat mujizat-mujizat Ekaristi itu, ternyata golongan darahnya selalu sama. Dicek, AB. Nah, siapa yang golongan darah AB itu? Berarti mirip-mirip dengan golongan darahnya Kristus. Tapi dalam pikiran saya, AB maksudnya kenapa Kristus memilih golongan darah itu? Karena di dalam AB itu terkandung juga A dan B dan juga O. Jadi kita semua diajak untuk mengambil bagian dalam darah Kristus yang sama itu. Dan sebagai penutup, sekarang ini mujizat-mujizat Ekaristi itu berlangsung sampai sekarang. Ada 2 mujizat terakhir. Yang pertama itu yang di India, tubuh Kristus itu, hosti itu menampilkan wajah Yesus dan sudah diakui Vatikan barusan. Dan juga barusan juga ada muncul di Amerika ketika Koster lupa membeli hosti dan ketika imamnya membagi sakramen itu terjadi mujizat pergandaan roti, tidak habis-habis itu hosti yang dibagi. Maka kita diajak hari ini di hari raya tubuh dan darah Kristus ini, selain percaya akan tubuh dan darahnya, juga berjuang untuk menerima tubuh Kristus dengan hati yang baik dan juga percaya. Mari kita berjuang untuk juga satu di dalam tubuh Kristus ini, berjuang dalam gereja ini untuk saling menghidupkan satu sama lain. Tuhan memberkati kita. Amin.